dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan, atas segala napas hidup yang Kau berikan Tuhan, atas setiap kesehatan yang Kau berikan pagi hari ini Tuhan, kesegaran baru pagi hari ini Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur, ajari kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi hati kami dengan semangat bersyukur, semangat memuji, karena Engkau-lah yang satu-satunya yang layak kami puji, satu-satunya layak kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan urapi kami semua, sucikan hati kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biar kami layak menjadi penyembah-penyembah-Mu, menjadi layak sebagai pemuji-pemuji-Mu Tuhan. Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang akan melayani Engkau pagi hari ini. Baik WL Singer seluruhnya Kau urapi Tuhan, pemain musik, terutama juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan urapi dengan urapan Maha Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini ada kuasa, masih ada kuasa yang masih mengganggu ruangan ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar, pergi dari ruangan ini, pergi dari ruang hati kami Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu yang menguasai ruangan ini, menguasai hati kami, sehingga kami datang dengan memuji memuliakan Engkau, dan kami akan pulang dengan penuh kemenangan, karena kami percaya Engkau-lah satu-satunya penguasa hidup kami, satu-satunya kemenangan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kasih senyum kanan kirinya. Senyum yang terbaik, kita mau bersukacita buat kebaikan Tuhan. Haleluya.
saya sengaja memilih tema tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Saya percaya bahwa setiap kita punya banyak harapan di tahun ini. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik, Tuhan teramat baik. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Kau segalanya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih kami kepada Tuhan juga tidak pernah berakhir dan tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh masalah, tetapi kami tetap mengasihi dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami, persiapkan hati kami
untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan mengganggu, ingin mengambil benih tersebut, kami satukan hati, katakan dengan iman bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak kedinginan hari ini, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya melanjutkan tentang stay strong bagian yang kedua. Dan saya menyusun khotbah ini hanya 3 bagian saja, di mana kuncinya semuanya huruf MMK, ya, atau lebih tepatnya MMK. Oke. Sebelumnya kita baca ayat mas di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Mari semua saudara melihat ke depan dan membaca dengan suara yang yakin. 2, 3. Hendaklah saya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Coba perhatikan yang jelas ayat ini. Hendaklah saya kuat di dalam Tuhan. Bukan hendaklah saya menjadi kuat, itu sangat berbeda. Kalau hendaklah saya kuat di dalam Tuhan, berarti selama ini saudara mempertahankan hidup saudara kuat di dalam Tuhan dan bisa kuat karena ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, tetap kuat dalam Tuhan. Mari ucapkan kata-kata berkat, tetap kuat dalam Tuhan. Ciri, ya, ciri orang yang kuat bagi yang melihat melalui YouTube. Kalau saudara mau melihat seri yang pertama, saudara lihat rekaman di YouTube 2 minggu yang lalu. MMK yang pertama, baca bersama. 2, 3. Mampu mengatasi kegagalan. Ciri orang yang kuat pertama, mampu mengatasi kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Yang kedua, MMK yang kedua adalah mampu mengatasi keberhasilan. Ada orang-orang yang sudah berhasil, tetapi dia menjadi lupa diri, tidak bisa mengontrol, tidak bisa tetap hidup sederhana. Saya memberikan contoh yang luar biasa terakhir itu Marian Anderson. Dia punya seabrek prestasi-prestasi yang luar biasa. Tetapi waktu ditanya oleh wartawan, momen apa yang paling penting dalam hidupmu? Dia tidak menjawab waktu dia nyanyi di opera di New York. Tidak menjawab waktu dia menjadi utusan Amerika di PBB. Tidak menjawab waktu dia bernyanyi secara private di depan presiden. Nah, waktu kuis ini saya sudah pesan kalau ada yang jawab dapat 100, tetapi soal nomor 3 nih dia bisa menjawab tepat, saya akan keluarkan hadiah rice cooker. Yang bisa itu ongki, tapi sayangnya nomor 4 yang Kolonel Sanders dia mudain umurnya.
Maksudnya dimudahin supaya kalau ke KFC dia dapat diskon atau enggak bayar ya. Bukan Theodore Roosevelt, tetapi Franklin Delano Roosevelt. Karena ada dua nama Roosevelt yang pernah menjadi presiden. Ya, Ongki benar, tapi sayang yang terakhir dia mudakan umurnya. Jadi kalau sudah ditanya sama orang berapa umurnya, kalau umur saudara sudah 52 jangan menjawab 42 begitu ya. Dan kalau saudara umur 16 tahun jangan bilang 18 tahun begitu. Yang ketiga, MMK yang ketiga, mari baca dengan suara yang keras. 2, 3. Mampu mengatasi kepahitan hati. Saya ingat peristiwa karena itu tetangga dulu. Saya dulu ini gereja, ini masih rumah waktu dulu ya, sekarang sudah menjadi gereja semua. Tetangga saya yang sekarang kalau sudah pergi pulang gereja dibeli oleh Kimia Farma, itu Kimia Farma, jadi itu manajernya Kimia Farma ada di sana. Nah itu dulu rumahnya seorang musikus, ya, dia terkenal karena zaman dulu belum banyak hotel besar, belum banyak tempat hiburan malam. Nah ini yang paling top, Bali High Super Club. Itu di Hotel Bali Beach, lantai teratas. Banyak artis-artis yang datang ke sana, ya artis-artis zaman dulu dari luar negeri dan band ini mengiringi. Nah ini anaknya, bapak ini jago main piano, ya anaknya ini jago main drum, luar biasa. Dan dia juga seorang pengajar di Irama Indah, Jalan Diponegoro itu. Satu kali suaminya ini lagi ngajar, istrinya ada yang nelpon. Iya, ini dari rumah sakit umum pusat, suami Anda mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Wah, dia syok. Tolong ditransfer segera, kalau tidak ditransfer kami tidak bisa menangani. Karena ini penting operasi di otaknya, dengar otak sudah pusing otak dia saudara ya. Kalau dengar otak disebut pusing otak. Oh iya segera dia transfer. Tidak lama ditelepon lagi, kurang biayanya. Karena ini terjadi pendarahan. Kalau tidak segera diatasi, meninggal. Transfer lagi, ditransfer. Dia sudah mentransfer sekitar 50 juta. Selesai mentransfer 5 menit kemudian, muncul suaminya di depan rumah. Ya kaget dia. Dia kayak melihat antara itu Tuhan Yesus atau malaikat atau iblis begitu ya. Suaminya, loh kok muncul? Loh dia kaget. Loh katanya kamu kecelakaan. Loh yang kecelakaan siapa? Ya ini di telepon gini namanya bener ini. Nggak ada, saya sehat. Dan istrinya itu sakit hati. Karena dia tahu akhirnya dia ditipu. Itu sudah bukan puluhan ya, sekitar 10-15 tahun yang lalu. Sekarang penipuan itu lebih berbahaya. Saudara-saudara ini kalau suka pegang HP, jangan terlalu gila sama HP saudara. Ah, ini kasih tahu kiri kanan yang betul. Jangan terlalu gila sama HP saudara, coba. Penipuan-penipuan yang banyak terjadi, yang pertama, kiriman paket Anda tidak tepat alamat atau tidak tepat apa, tolong kirimkan ini kembali supaya paket segera dikirim. Itu saudara jangan langsung berpikir semua orang mau ngasih saudara paket. Kalau saudara nggak ada pernah beli online, paket apa yang saudara terima? Betul? Kalau saudara klik itu, dihack saudara. Jadi kalau orang-orang yang suka kena hack itu orangnya itu gila sama HP. Ada lagi, ada undangan, kawin atau ini. Jangan terburu-buru diklik, dipikir dulu pelan-pelan. Ya, siapa mau mengundang saya?
Tetangga saya aja enggak kenal sama saya kok. Yang kenal cuma Pak John aja. Jangan keburu-buru diklik, dihack. Kalau soal mama papa minta pulsa, itu mama papanya sudah jadi kakek nenek. Sudah enggak ada lagi. Jadi sekarang papa minta pulsa, mama minta pulsa itu sudah diganti kakek minta pulsa. Ya, banyak penipuan-penipuan, saudara jangan terlalu sembarangan. Tangannya gatel, diklik dan lain sebagainya, dihack. Nanti kalau sudah dihack, saudara sendiri yang susah. Susahnya bagaimana? Kalau misalnya di salah satu saudara WhatsApp yang sudah terima atau SMS yang sudah terima, ada nada yang keras karena sudah belum membayar hutang. Nanti itu akan tersebar kemana-mana. Ketahuan, ya ketahuan. Ternyata Yule keren, ya punya utang, pinjol belum bayar-bayar. Nah semua bisa tahu. Dan bahayanya yang tahu tuh biasanya mulutnya nutup tapi telepatinya kemana-mana. Jadi semuanya sudah bisa tahu. Hati-hati saudara. Istrinya ini pahit hati, sakit hati. Kan dia tertipu, hanya karena 50 juta. Tidak lebih dari 4 bulan dia meninggal karena kena kanker. Ya, bukan karena kanker kantong kering, bukan. Tapi kan dia sakit hati, kok dia ketipu dan lain sebagainya. Di tempat ini juga ada yang pernah kena tipu. Ya, ditelepon dan sebagainya, tapi orangnya happy, tidak masalah soal ditipu. Alah palingan cuma 14 juta, 15 juta, Tuhan ganti berjuta-juta, haleluya, ya puji nama Tuhan. Yang pertama, pahit hati, sakit hati, dihina karena Kristus, bukan karena ditipu. Tetapi karena Kristus, saudara tidak perlu pusing otak, tidak perlu stres. Coba dibacakan, Lukas 9:26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Amin. Amin. Kalau saudara malu karena Kristus, nanti satu kali Kristus akan malu mengakui saudara. Hati-hati loh saudara ya. Kalau saudara malu karena Kristus misalnya, yang gampang saja, yang mungkin masih saat ini ada beberapa dari saudara yang mendengarkan di rumah melakukan. Ini jam makan siang kantor, 10 orang pergi. Katakanlah saudara satu-satunya yang orang Kristen, yang 9 ini agama lain. Waktu makanan keluar, biasa kita mesti berdoa, tidak masalah. Gak usah malu. Kalau saudara malu-malu, nanti satu kali Yesus di surga akan malu mengakui saudara sebagai anaknya pada saat kita penghakiman terakhir. Kita berkata, Tuhan aku sudah siap minggu ke gereja, begini. Tuhan bilang, aku malu kok sama kamu, aku tidak mau mengakui kamu. Itu yang paling gampang. Kalau saudara dikatai oleh orang atau oleh family saudara, kenapa kamu terlalu rajin? Minggu ke gereja 2 kali, Sabtu doa, Rabu kersel, ya, ada latihan ini dan lain sebagainya. Kamu mau jadi pendeta ya? Saudara nggak usah tersinggung. Lebih enak saudara dibilang, kamu mau jadi pendeta ya? Atau kamu mau jadi iblis ya? Milih yang mana saudara? Kalau saudara malu dikatai seperti itu, kamu jadi pendeta ya? Saya sudah tinggal lo di gereja aja. Itu banyak omongan-omongan itu yang pernah saya dengar. Khususnya dari suami-suami yang tidak senang istrinya lebih banyak waktunya di gereja. Tapi kalau saya melihat sekarang perkembangan zaman, sekarang yang rajin bukan hanya kaum wanita, kaum bapak juga sekarang sudah rajin. Kaum bapak katakan haleluya. Begitu. Kalau kaum bapak yang tidak mengatakan haleluya, dia ragu dia itu bapak atau ibu. Sekali lagi, kaum bapak katakan haleluya. Begitu dong. Ya, ada gini, haleluya, malu dia ya.
atau dia laki atau perempuan begitu. Yang yakin saudara, tentukan. Kalau kamu tinggal di gereja, tinggal aja. Lah saudara lebih senang dikatai begitu atau gini? Kalau kamu mau tinggal di tempat perjudian, tempat pelacuran, ya sudah ke sana. Senang kalau diomongi seperti itu. Jangan terbalik. Tidak perlu kita malu mengaku karena Kristus. Haleluya. Iya, kalau memang harus bawa Alkitab, pakai pakaian rapi mau ke gereja, tidak perlu ke gereja pakai jaket compang-camping sampai di gereja bagus. Supaya orang kelihatan di tengah jalan, oh ini bukan mau ibadah. Atau pulang gereja kelihatan jaketnya jelek, oh ini bukan dari gereja. Tunjukkan bahwa saudara ini anak Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kalau saudara sudah bertumbuh, kenal Tuhan, dibaptis, percaya, bertumbuh. Ciri orang yang bertumbuh atau anak yang bertumbuh itu, dia tidak mau dilayani terus. Kalau masih bayi, ya belum 1 tahun, makan disuapin, didulang istilahnya. Dia tinggal nonton TV Tapi kalau dia sudah umur 5 tahun masih ini abnormal. Apalagi sudah berumur 25 tahun, 30, 40 tahun, ini namanya invalid, cacat. Kalau saudara sekarang sudah di dalam Tuhan berapa tahun saya enggak tahu kan, umur rohani saudara. Mungkin ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan seumur hidupnya. Tapi saudara tidak mau melayani, mintanya dilayani terus, ini sama. Ini sama. Saudara invalid di hadapan Tuhan. Cacat. Ya. Dan kalau saudara sudah terlibat dalam pelayanan apapun juga, saudara mesti tahan kritik. Ayo ngomong, saya harus tahan kritik. Ya, kritik itu ada macam-macam. Ada kritik yang membangun, ada orang memang mengkritik untuk menjatuhkan saudara. Yang penting sama kritik. Kerupuk kan macam-macam. Ada kerupuk udang, kerupuk puli, kerupuk sapi, kerupuk ramba, kerupuk kambing, ya. Pokoknya semua itu apa namanya? Kerupuk. Kritik juga begitu. Saudara harus tahan kritik. Kalau sudah dikritik sedikit tersinggung. Istilah namanya saudara ini sensi. Lihat yang baik kiri kanan, tanya. Kamu ini tipe sensi atau enggak? Kalau sensing mahal. Kalau sensi jelek. Apa tuh sensing Pak? Buka Google. Tanya sama Pak Pohok. Iya. Kalau saudara kuat dikritik, kritik itu ada yang bagus loh. Kritik yang membangun itu bagus. Kalau tidak ada penasehat-penasehat, runtuhlah kota itu. Firman Tuhan kan berkata begitu. Dengar kritik, masuk kuping kiri, jangan langsung keluar asap. Ngerti saudara? Ada kritik dengar, langsung keluar asap. Ini namanya marah. Dicerna dulu. Ya. Mungkin enggak enak di hati. Tapi ada kalanya beberapa masukan yang mereka omongkan itu ada yang memang benar untuk mengasah saudara menjadi lebih baik lagi. Haleluya. Kalau kritik yang untuk menjatuhkan, ya udah enggak masalah. Kalau saudara lebih kuat dari dia, mana mungkin dia bisa menjatuhkan saudara. Betul? Haleluya. Iya. Noel misalnya. Coba Noel kasih supaya orang tahu. Coba Noel maju ya supaya tahu dia Noel ini siapa. Noel ini keturunan terakhir daripada Huluk. Coba Tirsa maju Tirsa. Ya. Tirsa bajunya bagus. Wih takut saya ya.
Ini calon penerus Derta ya. Ya. Kalau Tirsa mau menjatuhkan saya, orang kritik yang menjatuhkan saudara, saudara pikir dulu. Kalau Tirsa yang menjatuhkan saya, untuk apa saya pikirin? Dia nggak mungkin bisa menjatuhkan saya. Halo? Mengerti? Tapi kalau ini, saya minggir duluan. Jangankan mau jatuhkan, disenggol aja bisa terlempar. Apalagi diinjak, patah kaki saya. Terima kasih ya. Semoga orang tuanya tidak tersinggung ya. Dan tetap ngasih kolektor. Kalau kritiknya itu menjatuhkan, lihat dulu siapa yang mengkritik saudara. Hidupmu itu tidak lebih baik dari saya. Jadi kalau kamu mau kritik yang menjatuhkan, preketek. Apa saudara? Aso, ini 2 minggu lagi jadi bahan kuis. Kalau ketek-ketek itu ketekmu, preketek. Ada satu ungkapan. Receiving Christ costs nothing. Following Christ costs something. But serving Christ costs everything. Kira-kira artinya, mengikut Yesus itu enggak bayar apa-apa. Siapa yang menerima Yesus, siapa yang menerima Yesus, dia akan diselamatkan. Kita cuma buka hati, percaya, menerima, cuma ngomong, saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamat untuk hidup saya. Tidak perlu keluar apa-apa, cuma perlu keluar abab aja. Ya, menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak butuh biaya. Yang kedua, following, mengikut Kristus. Itu keluar sesuatu. Barang siapa mau mengikut aku, tolong dilanjutkan, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Itu harga yang harus kita bayar. Lihat sekali lagi ayat itu. Siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, sendiri. Kalau saya mau mengikut Kristus, saya tidak perlu memikul salibnya Obed. Kalau saya mau mengikut Kristus, saya tidak perlu menyangkali dirinya Yule. Saya punya salib, tidak peduli salibnya orang lain. Menyangkali diri saya sendiri itu baru intern. Tetapi melayani Tuhan yang ketiga itu cost everything, butuh banyak biaya, banyak hal. Karena melayani Tuhan yang pertama memang cost money, harus keluar uang. LCC tempat kami juga pilih tidak sembarangan. Kalau hidupnya masih belum genah, masih ngutang, masih punya pinjol, masih apa, bagaimana dia bisa menjadi leader? Nanti kalau anak buahnya ada sesuatu, ada apa-apa, kadang kalau kita besuk, tidak cukup hanya dengan doa, tapi 2D. Apa 2D itu saudara? Apa? 2D itu apa? Dedi dukun. Atau Dedi Dores, bukan, doa dan duit. Melayani Tuhan itu butuh biaya. Yang kedua, kos apa? Perasaan. Jadi LCC itu ada memang LCC kami itu yang enak, tempatnya ini subur. Tapi ada juga LCC kami yang lahannya itu penuh kaktus. Beberapa tahun lalu ada LCC kami yang lahannya itu penuh kaktus.
Dia ngurusi satu orang aja terus. Tiap siang dibawain makanan karena kasihan. Balesannya menyakiti hati. Ingat ya, kalau orang itu bisa membalas kepada saudara, itu upah saudara. Tapi kalau orang itu tidak bisa membalas kepada saudara, Bapamu yang di surga yang akan membalaskan kepada kamu. Katakan haleluya dong. Saya kan bukan ngomong ayat Al-Quran ini. Jangan ngantuk kalau dengar khotbah. Sampai satu kali akhirnya dia sudah lulus di padang kaktus itu. Sekarang Tuhan pindahkan, kersanya ini enak, sejuk, lumayan-lumayan, makan-makan terus. Terakhir ada pitsgamnya, haleluya. Melayani Tuhan itu cost everything. Tapi sekali lagi, Pak, saya nggak mau jadi serving Christ. Ya enggak apa-apa, di awal kan saya sudah bilang. Kalau saudara imannya, kerohaniannya bertumbuh, pasti saudara punya kerinduan untuk melayani. Anak-anak tidak bisa diharapkan melayani saudara. Tapi kalau dia sudah besar, kalau dia punya hati nurani yang baik, maka seyogianya seperti Marian Anderson berbicara. Saat momen yang paling penting waktu dia berkata sama mamanya, sejak saat ini mama tidak usah terima cucian lagi. Ganti dia yang menghidupi orang tuanya. Itu ciri orang yang bertumbuh dewasa secara jasmani. Secara rohani juga demikian. Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Kalau saudara tidak punya kerinduan untuk melayani, tidak peduli umur pengiringan saudara, tidak peduli saudara ini jabatannya apa di gereja, itu kan jabatan di gereja. Di hadapan Tuhan, saudara belum bertumbuh sebab saudara hanya menjadi follower saja. Follower itu sebentar bisa keluar, bisa masuk kan begitu. Yang ketiga, sekarang gimana kalau ada reaksi orang yang nipu saudara? Seperti tadi cerita saya di depan, ada yang merendahkan saudara. Ada, kapan hari LC saya yang mau saya pilih dia berkata, Pak saya nggak enak Pak. Kalau saya lihat di kelompok ini, saya LC-nya tapi saya yang ekonominya tidak menonjol. Bukannya tidak mampu, tetapi ada anggota-anggota yang lebih punya. Atau saya ini belum sarjana, ini anggota saya yang sudah ada S2, S3 dan S-teler. Ya, enggak enak. Atau bagaimana kalau ada orang yang menyinggung perasaan saudara? Sekarang ini kan istilahnya orang itu akan tersinggung kalau namanya istilahnya body shaming. Body shaming, misalnya begini, ya, saya coba supaya saudara ngerti apa nih body shaming. Pak Daniel aja, ayo Pak. Soalnya Pak Daniel ini orang yang gak gampang tersinggung, cuma dia cepat marah begitu. Enggak. Ya. Saya ngeliat Bapak ini terlalu ceking. Enggak enak. Atau gini, Bapak ini perutnya terlalu gendut Pak. Ya, atau gini, Bapak ini terlalu banyak bulunya. Nah kalau body shaming orang bisa tersinggung. Betul ya? Kalau misalnya saudara ini jelek, lalu saya bilang, weh Bapak ganteng hari ini, gimana rasanya? Berdebar-debar jantungnya mau keluar. Ya. Tapi kalau dihina body shaming itu banyak orang yang suka tersinggung. Ada loh saudara. Saya khotbah ya, saya ngomong. Salah satu mantan anggota kami, postur tubuhnya itu agak gemuk. Tapi setiap kali dia main rebana, lincah. Ya, bagus lincah.
dan lain sebagainya. Karena di gereja kita ini belum sistem kayak di gereja di kota besar. Singer, WL itu harus langsing. Kalau itu yang terjadi, hancur karena singer WL kita ini semuanya langsung, saudara. Ada gereja di Jakarta, diseleksi. Yang langsing-langsing, wah boleh. Kalau langsung, kalau Nina, nomor 1. Kalau yang sudah yang lain, ya mamanya Nina gimana? Oke juga Mas Yan, ya. Jangan lupa rawonnya, ya. Kalau bisa yang lain, langsung enggak bisa. Ini dia agak gemuk, tapi lincah. Saya senang. Setiap kali dia pelayanan, bukannya saya senang sama orangnya, tapi dia totalitas rebana untuk Tuhan. Satu kali turun di belakang saya kasih tahu, kamu nih bodinya agak gemuk, tapi saya paling senang. Saya ada lanjutannya. Tapi saya paling senang ngelihat kamu nih main rebana karena kamu lincah. Saudara, omongan saya itu dipotong separuh. Yang depan yang diambil. Dia tersinggung dan dia keluar dari gereja. Dia ini pelayan. Mentalnya kayak begitu. Serving Christ costs everything. Dia cuma penampilan saja serving Christ. Tapi kenyataannya tidak. Makanya saya tulis. Masalahnya bukan siapa yang menyinggung, menipu, merendahkan. Itu enggak masalah. Orang tetap bisa saja menipu saudara, merendahkan saudara meskipun saudara punya jabatan yang tinggi atau menyinggung saudara. Tetap saja ada. Tetapi bagaimana respon saudara? Haleluya. Bagaimana respon saudara menyikapi kalau ada orang yang menipu, menyinggung, dan merendahkan? Kalau respon saudara positif, itu tidak ada masalah. Dan saudara tetap stay. Nah yang senang ngantuk. Stay. Loh kok ada yang namanya wrong di sana? Merendahkan orang lain tidak menjamin dirimu lebih tinggi. Menjelekkan orang lain tidak menjamin dirimu lebih baik. Menghina orang lain tidak menjamin dirimu lebih mulia. Setuju? Kalau enggak setuju ngapain ini ditulis di sini dan saya keluarkan, ya? Ini Presiden Amerika yang sangat terkenal. Ini orang biasa panggil AB atau singkatan dari Abraham Lincoln. Ini Presiden Amerika yang luar biasa, statunya, patungnya itu ada di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Amerika. Tapi sebelum dia menjadi presiden, ini menapak jalan yang terjal. Dia bukan dari keluarga kaya, bukan dari keluarga politikus seperti Kennedy. Kalau Kennedy itu, klan Kennedy itu luar biasa. Ini gubernur, anggota senat apa, presiden, itu enggak kaget. Dia orang biasa. Naik. Sampai akhirnya waktu pemilihan presiden, dia bersaing ketat, hanya 2 saja. Dia punya saingan namanya Edwin Stanton. Edwin Stanton ini siapa? Orang top, jenderal. Ini saingan berat ini. Capres 1 dan Capres 2, mungkin ada debat waktu itu. Akhirnya menang Abraham Lincoln. Dia terpilih menjadi presiden Amerika. Langkah yang dia lakukan adalah waktu terpilih jadi presiden, dia memanggil Edwin Stanton ini menjadi Menteri Angkatan Perang. Edan enggak, Sir? Menteri Angkatan Perang itu yang paling gampang untuk apa? Bisa dijawab, kudeta. Kan dia sudah kalah dalam pertarungan presiden. Dia yang membawai angkatan perang Amerika, namanya zaman dulu tuh bukan Menteri Pertahanan, tapi Menteri Angkatan Perang.
Oh, banyak orang yang ngomong, loh kamu enggak salah Lincoln. Nanti dia bisa mengkudeta kamu dengan gampangnya. Enggak. Dia menutup, begitu dia terpilih jadi presiden, dia menutup hatinya terhadap semua kepahitan yang pernah dilakukan oleh kubu dan pribadi Edwin Stanton yang juga menjelek-jelekkan, menyerang dan lain sebagainya, kan begitu. Dia menutup hatinya. Tahu saudara, dalam perjalanan Lincoln sebagai presiden tentu banyak yang kontra. Orang pertama yang pasang badan, ini Edwin Stanton. Dia tidak pernah berusaha menjatuhkan, mengkudeta Lincoln. Malah kalau ada yang menyerang Lincoln, dia yang pasang badan. Oh bukan begitu, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan waktu Lincoln mati, yang disuruh pidato mewakili pemerintahan ini Edwin Stanton. Dan satu ucapan yang terkenal mengatakan, now he belongs to the ages. Tidak mengatakan Lincoln sudah meninggal, tapi mengatakan Lincoln ini sudah ada di dalam keabadian. Luar biasa. Karena apa? Karena Lincoln mampu mengatasi kepahitan hatinya. Bukan Edwin Stanton. Edwin Stanton melihat apa yang dilakukan oleh Lincoln. Jadi kiranya saudara kalau mendengarkan kisah-kisah seperti Marian Anderson, Kolonel Sanders, ya, Kolonel John yang berhasil mendirikan JFK. Jangan salah, JFK itu John Fried Chicken. Kalau Kolonel Sanders kan Kentucky Fried Chicken. Kolonel John itu apa saudara? Awas sudah keluar di kuis ya. Oke. Abraham Lincoln ini membangkitkan semangat saudara, bukan untuk saudara dengar-dengar cerita saja. Aku harus bisa seperti Lincoln. Dalam artian bukan aku nanti harus bisa jadi presiden, enggak usah. Dan enggak ada juga yang memilih kamu jadi presiden. MMK yang keempat, ciri orang yang kuat. Baca dengan keras. 2, 3. Mampu mengatasi kehilangan. Mampu MMK, keberhasilan, kegagalan, kepahitan hati, kehilangan. Ini ada banyak pertanyaan. Saya ingat juga. Ini saya kasih contoh, bukan contoh-contohan tapi semua contoh nyata. Sesudah ibadah kita dulu ya, ini sudah puluhan tahun yang lalu, saya ditelepon, Pak John, ini anggota saya nelpon saya. Istilahnya dalam tanda petik menyuruh secara halus. Pak John, tolong dicarikan. Tadi saya sama istri saya tuh duduk di deret sini, saya lupa baris keberapa, pokoknya deret sebelah kiri gini. Kenapa Pak? Saya tanya. Itu anting istri saya jatuh. Katanya anting istrinya jatuh. Ya, lalu kenapa? Itu berlian Pak. Puluhan juta. Wih, saya dengar gitu, saya langsung berdoa. Tuhan Yesus, temukan saya dengan antingnya. Supaya kalau ketemu, saya bilang apa saudara? Hah? Nggak ketemu. Dan gak usah pura-pura saudara. Ya. Saya cari. Sebagai gembala yang baik kan begitu, mencari. Nggak ada. Sampai saya ambil sapu. Nggak ada juga. Terus saya telepon balik, nggak ada Pak. Aduh, di mana ya hilangnya? Besoknya dia nelpon saya, aduh maaf Pak, ternyata anting istri saya jatuh di kamar mandi. Coba saudara. Semua yang berharga yang hilang itu dikiranya hilangnya di mana? Gereja. Kedua, saya punya pengalaman tahun lalu. Nah, sudah ketawa. Tapi perlu saya ceritakan, ini membekas di hati saya, saudara. Ini kejadian di rumah saya, ya. Saya ditelepon. Waktu itu hujan. Pak John, handphone saya jatuh katanya. Loh, jatuh di mana? Kelihatannya di depan rumah waktu pulang naik motor. Waduh, saya kasihan. Saya sama Andrew pakai payung,
ambil senter. Orang yang lewat naik motor, kira bapak anak ini cari kodok. Saya senter-senter begini ya, tendang-tendang. Di tengah hujan itu romantis sih, di tengah hujan ya. Akhirnya Andrew bilang, nggak ada Dedi. Ya, saya enggak terlalu kelihatan. Ya udah, nggak ada. Saya telepon, nggak ada. Nggak lama dia telepon. Dipakai sama anaknya sudah handphonenya. Jadi kalau saudara kehilangan sesuatu yang berharga, ketinggalan dompet, ketinggalan handphone, jangan nelpon saya atau nelpon Nathan, carikan di gereja. Ongkosnya wani piro. Ya, tadi kan sudah choirnya sudah begini-begini kan ya. Wani piro. Jangan semua itu mikirnya jatuhnya di gereja. Mungkin saja kau gadekan kemarin tapi kau kira jatuh di gereja. Kan fatal. Bertobat saudara. Bagaimana kalau saudara kehilangan kedudukan? Orang saudara kehilangan tempat kursi yang biasa setiap minggu saudara duduk aja diambil orang lain, saudara sakit hati. Ingat saudara, kursi yang Anda dudukin tidak membawa engkau terbang ke surga. Haleluya. Karena kalau waktu naik ke angkasa kursinya udah jatuh. Ini kursi saya. Ini juga pengalaman saya berkali-kali sebagai gembala. Dipindahkan enggak mau. Itu orangnya. Mungkin boleh dimatikan satu deh. Yang situ aja, ya. Yang tadi, ya itu. Sampai mana tadi saya ya? Hilang langsung konsentrasi saya. Sampai bersin, ya. Tidak mau digeser, malah saya ini yang mindahkan dia tidak mau. Apalagi yang ngatur kursi tidak berdaya apa-apa. Gembala sidangnya mindahkan dia bertahan. Aku di sini, sampai mati aku di sini. Ya sudah mati yo. Atau ini yang repot. Saya mengalami ini. Jadi saya mengerti penderitaan orang yang ditinggal oleh orang tuanya maupun oleh anaknya. Orang tua itu kan orang yang saudara kasih. Anak-anak haleluya. Kalau yang tidak ngomong haleluya jangan dikasih makan nanti pulangnya. Atau kehilangan orang tua, kehilangan anak. Itu sedih saudara. Saya mengalami kedua ini. Jadi saya sudah mengalami bagaimana mengatasi kehilangan dan kekecewaan. Coba kita baca. Yang terakhir dengan suara yang yakin. Saudara saya. 2, 3. Semua yang saya miliki hanya titipan Tuhan. Setuju? Cuma titipan. Saudara ke Tiara, ke mana supermarket, nitip barang di loker. Dapat nomor atau kunci. Pulang saudara mau ngambil dicegah sama satpam. Enggak boleh. Loh Pak, itu barang saya. Ini nomornya, ini kunci. Enggak boleh. Saudara kira-kira ya wis enggak boleh ya sudah. Atau saudara bertahan bahwa itu barang saudara. Hah? Saudara akan ribut, betul enggak? Ini barang saya. Yang kamu miliki, saudara miliki ini titipan Tuhan. Jangan saudara mempertahankan, itu punya saya. Lu itu bukan punyamu, cuma nitip. Tuhan kasih titipan. Uang di dompetmu, berkat yang saudara punya, semua itu titipan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara yang punya mobil, ya pas keluar gereja ngelihat ada orang yang nunggu kasihan pas hujan, bukalah kaca saudara. Kalau pas hujan bukan berarti kacanya dibuka, airnya masuk lalu mobil saudara joknya ini hancur. Itu kalau air asam begitu. Kalau air hujan enggak apa-apa tanya, nunggu siapa? Mau diantar atau ada yang jemput? Kalau misalnya dia ini nunggu jemputan belum datang-datang, yang jemput bilang saya sudah di tikungan, tapi maksudnya di tikungan di Tabanan saudara. Tidak ada salahnya saudara bilang, ayo saya antar. Saudara antar dia tidak bisa membalas saudara sekali lagi
Bapamu yang di surga membalas kepada saudara. Haleluya. Ya, semua titipan Tuhan, enggak usah ini punyaku ini. Sudahlah. Siapa ini Pak? Kalau enggak salah ini Ayub. Ada enggak dari saudara yang dalam satu hari hilang semuanya? Kalau dalam satu hari hilang semuanya, saya kok percaya saudara ini akan banyak yang mengong. Ada orang ngomong, Pak ini dijarah, Pak itu dijarah, Pak anaknya mati. Tidak lama pembantunya anak yang kedua datang, nangis, mati, semuanya mati. Anaknya semuanya mati, penerusnya kan gak ada. Hartanya habis, dia orang kaya raya. Habis gitu dia sakit kulit. Dia mungkin mikir, kemarin malam terakhir aku makan apa? Ini bukan alergi, tapi sakit kulit. Sampai dia garuk-garuk tubuhnya dengan apa? Beling. Kenapa kok beling? Karena digaruk, tidak mempan. Ini namanya penyakit gatal yang gatal-gatal banget. Saudara. Coba, tolong dibacakan Ayub 1, 20-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Iya, lihat ya. Dia mengatakan, dengan telanjang 21, aku keluar dari kandungan. Tidak ada bayi lahir itu megang emas di tangannya. Meskipun dia anaknya orang terkaya di Indonesia atau di dunia, tidak ada. Tidak percaya? Tanya saja. Sama Bill Gates atau sama siapa? Atau Mark Zuckerberg. Waktu istrinya melahirkan apa anaknya keluar bawa uang segepok uang dolar atau emas? Tidak ada. Lalu dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kalau dikubur itu tidak ada mbak apa-apa. Baju yang dipakai indah itu. Kalau saudara gali makam lewat berapa tahun habis. Sak kayunya habis, tinggal tulang saja. Ayub bisa berkata seperti ini. Jadi kalau saudara kehilangan, ingat khotbah saya hari ini. Itu hanya titipan Tuhan. Haleluya. Tapi bukan saudara sengaja menghilangkan. Bukan begitu. Misalnya saudara parkir motor. Tidak dikunci stang, kuncinya ditinggal. Keluar dari matahari, motormu hilang. Ini cuma titipan, bukan itu kamu goblok. Ya, jangan bilang semua titipan. Atau saudara makan, bayar, dompetnya tebal, saudara tinggalin di meja. Tidak lama, sampai rumah lewat sejam saudara balik. Tadi rasanya saya ada ninggalkan dompet segepok di sini, ada uangnya segepok. Maka yang pegawai restoran itu akan saling menjawab, kami tidak melihat, padahal mereka yang ngambil, betul kan? Lalu jangan saudara ngomong, oh enggak apa-apa, itu cuma titipan Tuhan. Sekali lagi, itu bukan titipan Tuhan, tetapi apa saudara? Keluar di kuis loh. Bertolak belakang sama istrinya. Berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah kau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matio. Gitu ya ngomongnya kira-kira. Masa istri yang ngomong ini? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu puisi. Kutuki Allahmu terus kamu matio sana lu. Kalau saudara punya keluarga yang sakit, parah, berkepanjangan,
Jangan sekali-kali keluar dari mulut saudara. Cepat mati. Ya. Omonganmu nanti berbalik, apa yang kau gemakan akan kau makan buahnya. Nanti lewat berapa puluh tahun, waktu kamu tua, sakit, anakmu akan ngomong, cepetan mati oh. Semasa masih hidup, masih ada nafas meskipun sakit, sabar-sabar. Kadang orang kalau sakit itu memang sedikit cerewet. Tetapi saudara juga nanti akan pernah sakit juga. Sebab saudara bukan robot. I'm not robot. I'm kapca. Kalau enggak ketawa ya enggak apa-apa, enggak ngerti. Saya enggak pernah ketemu soal itu. Jangan. Kalau saudara seperti itu maka saudara keturunannya istrinya Lot. Ya, mati oh kamu. Kontradiktif antara Ayub dengan istrinya. Tetapi kita harus menjadi semua ini titipan. Haleluya, titipan Tuhan. Bukan karena apa sekali lagi kegoblokanmu sendiri. Ninggalkan motor tidak terkunci dan lain sebagainya. Ada loh anggota saya seperti itu ada. Saya cuma bisa ngelus dada. Loh, tidak dikunci. Kuncinya kok ditinggal? Malaikat Tuhan menjaga. Gila lu. Kadang saudara, ya, kadang kehilangan itu adalah rencana Tuhan yang tersembunyi untuk memberkati saudara. Saya ulangi. Kadang kalau saudara kehilangan yang bukan karena kebodohan saudara, itu rencana Tuhan untuk memberkati saudara. Haleluya. Ini contohnya. Ada seorang yang bernama Johnson, nah namanya aja Johnson. Dia kerja di perusahaan, bukan perusahaan Johnson, bukan. Dia kerja di perusahaan. Dan perusahaan ini satu kali mengadakan PHK. Dia ini kena PHK. Loh, dia lalu berpikir, ini teman-teman saya ini lebih males. Absen jam 5 sudah pulang. Saya masih tidak seperti itu berdedikasi kerjanya. Kok saya yang di PHK? Ini teman saya yang tidak terlalu bagus kerjanya, malah enggak di PHK. Waduh, jelas dia sakit hati. Saya sudah kerja sekian puluh tahun, kerja bagus, disiplin. Ini yang malas-malasan, bukannya dia yang di PHK, malah saya yang di PHK. Ya, dia pulang, dia marah. Beberapa minggu, beberapa bulan, dia enggak, maksudnya belum ada niat untuk kerja lagi karena masih dipenuhi sakit hati dan amarah. Istrinya ngomong, kamu enggak kerja ya? Enggak mau jawab dia. Sampai satu titik, dia mikir. Kalau seperti ini terus, nanti aku makan apa, istriku makan apa, anakku makan apa. Dia mulai usaha kecil-kecilan. Dibuka di rumahnya. Ya, enggak sebanyak ini kalau saudara lihat ya. Saudara tahu Johnson & Johnson ini kan cuma merek Johnson, apa bedak Johnson, ini Johnson. Bukan nih, ternyata saya juga baru tahu. Coba lihat, Listerine yang di Indonesia ya, yang banyak di supermarket. Listerine, ini obat-obatan, Band-Aid, ya, Carefree, ini Compria yang pakai, ya, Imodium apa, ya, Modus dan sebagainya, Benadryl, ini obat-obat terkenal. Ini kalau di supermarket kan Johnson & Johnson banyak, Vicin atau obat mata. Ini ternyata produknya Johnson & Johnson, luar biasa. Dia mulai usaha di rumahnya kecil-kecilan. Sampai akhirnya berkembang menjadi luar biasa menggurita. Jadi dari Amerika Johnson & Johnson ini masuk ke Indonesia. Kalau di Amerika aslinya Johnson & Johnson, kalau di Indonesia namanya jadi John Paul. Dia ditanya sama wartawan,
Pak Johnson, ya. Ingat ya, kalau yang bagus-bagus ada Johnnya saya keluarin. Makanya saya tidak pernah keluarkan John Lennon, begitu saudara ya. Kalau kamu ketemu sama bosmu yang dulu, kira-kira gimana sikap? Wah, saya akan peluk dia. Terima kasih ya Pak. Dulu Bapak memecat saya, coba Bapak tidak memecat saya akan hidup dengan uang pensiun terakhirnya. Sekarang saya jauh lebih kaya dari dia. Kadang kehilangan sesuatu itu berkat Tuhan yang sedang sembunyi. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau motormu hilang relakan, Tuhan mau ganti dengan trik fuso. Terakhir. Coba dimatikan lampunya sebentar. Ada seorang di Amerika yang bernama Joni Eareckson Tada. Ya, perempuan tapi namanya Joni. Pokok kalau ada unsur John-Johnnya saya masukin. Ini dia masih hitam putih. Ya. Siapa dia? Dia seorang gadis yang aktif berolahraga. Dia seorang atlet lompat tebing. Ada loh orang-orang yang gila adrenalinnya ya. Lompat tebing itu senang, dia malah ketawa-ketawa. Kalau kita lompat tebing ini jantungnya sudah jatuh duluan. Satu kali waktu dia lompat tebing, dia berkuda dan sebagainya. Waktu dia lompat tebing, dia tidak menyangka air di bawahnya itu tidak seperti yang diperkirakan, alias tidak banyak airnya. Cetek itu istilahnya. Ya. Jadi dia lompat dari sekian puluh meter, tebing kalau cuma 5 meter bukan tebing, got itu namanya saudara. Wush, bah, jatuh. Dia mengalami patah tulang, patah kaki dan beberapa kelumpuhan saraf. Dia sudah berobat ke banyak tempat apalagi Amerika. Sudah banyak pendeta yang mendoakan. Sembuh enggak? Enggak. Ya. Ini waktu dia, ini pertama kali dia jatuh. Dan ini dia fisioterapi. Tidak pernah pulih sepenuhnya. Kemudian kisah ini berlanjut 50 tahun kemudian. Joni Eareckson Tada. Dia mengeluarkan buku yang juga menjadi bestseller. Kalau itu Marian Anderson pernah bestseller, ini juga bestseller. Judulnya Di Balik Awan. Lihat saudara, tangannya kecil, ya ada penyangga, lumpuh, ya. Dia melukis, juga menulis buku, tidak dengan tangannya, tidak dengan kakinya, karena tidak bisa, tapi dengan menggigit. Dan buku yang luar biasa ini, boleh nyalakan? Kalau ada orang yang minta tanda tangan sama dia tanda tangan bukan JET, itu Joni Eareckson Tada. Atau kalau di Indonesia itu jadi saingannya JNE, JET. Tapi dia tulis PTL. Orang tanya apa tuh PTL, kan bukan namamu. Praise the Lord. Puji Tuhan. Luar biasa. Dia diundang kemana-mana. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Baik yang tidak cacat maupun yang cacat tidak separah seperti dia tapi sudah putus harap. Ya, dan dia bisa menjadi berkat. Dia bisa mengatasi kehilangan sebagian besar anggota tubuhnya yang tidak berfungsi dan dibalik dikonversi bisa menjadi berkat. Intinya apa? Saudara yang anggota tubuhnya lengkap. Coba semuanya angkat tangannya begini. Ya. Nah,
Bukan begini, ini tuh dada sama saya. Gini loh. Oh, baru ketok, baru kelihatan. Ya, ini. Coba cuel kiri kanan saudara, toel, ya. Tidak seperti Joni Eareckson Tada kan? Jangan saudara ini jadi perongrong, tapi harus bisa menjadi berkat. Harus bisa menjadi berkat. Sekali lagi, harus bisa menjadi berkat. Saya kurang puas, terakhirnya saudara haleluya cuma ini. Haleluya. Iya. Harus bisa menjadi berkat. Itu baru cuma ngomong aja kalah sama Joni Eareckson Tada. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Kurang cepat sedikit. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Dengan yakin katakan, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Ucapkan ucapan iman saudara. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Naikkan kedua tangan-Mu, ucapkan, Tuhan. Lebih yakin lagi. Kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang megang, tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang. Sekali lagi serukan tangan-Mu. Ku yakin Kau bersama kami. Sembah Tuhan. Yang yakin Tuhan memegang tangan saudara, berjalan bersama saudara. Muliakan namanya, agungkan, tinggikan Dia.
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, untuk hari yang indah ini kami boleh diajarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami harus kuat di dalam kekuatan dan kuasa daripada firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh berjalan bersama Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah teladan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pandai mengatasi segala kepahitan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya kalau ada Engkau di dalam hidup kami tidak gampang tersinggung, kami tidak gampang marah. Kami pakai kehidupan kami untuk senantiasa memuliakan Engkau Tuhan, sehingga biarlah Engkau yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pandai mengatasi setiap kehilangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami belajar seperti Ayub Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh berkuasa atas hidup kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai terus pelayanannya, Tuhan pakai gembalanya dalam gereja Tuhan. Sehingga gereja ini semakin hari semakin mulia di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan pagi ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, setiap pelayanan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang luar biasa dan ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.